Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang penghijauan dan pengolahan sampah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nandi Ramazani Hidayat dari Ambalan Dewi Sembadra, Sangga Perintis 16 dan kelas 10 MIPA 8. Teman-teman tahu nggak sih, apa sih artinya penghijauan itu? Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia dalam menjaga lingkungan. Penghijauan ini dilakukan dengan melakukan penanaman pepohonan. Kita bisa lihat langkah penghijauan ini pada taman kota, pinggir jalan, atau di tempat-tempat yang berupa tanah lapang. Kenapa sih kita harus melakukan penghijauan? Kita semua harus melakukan penghijauan karena penghijauan juga merupakan salah satu upaya untuk menambah pasokan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dan juga untuk sebagai upaya penyelamat bumi. Selain itu, masih banyak lagi manfaat dari penghijauan. Maka dari itu, untuk mengetahui manfaat-manfaat dari penghijauan, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Manfaat penghijauan bagi lingkungan. Apa sih manfaat penghijauan itu? Manfaat penghijauan yaitu untuk mencegah banjir, menjaga kualitas air, melindungi satwa, mengurangi polusi udara, mengurangi dampak hujan asam, mengontrol iklim, mengurangi partikel debu, mencegah efek rumah kaca, pencegahan erosi, sarana pembelajaran seperti kita kali ini, dan lain sebagainya. Teman-teman pasti tanya, gimana sih cara melakukan penghijauan itu? Penghijauan dapat kita lakukan dengan menggunakan berbagai macam metode seperti reboisasi untuk memperbaiki hutan yang gundul, penghijauan di wilayah pertanian dan pesisir, peremajaan wilayah di perkebunan dan perumputan di daerah peternakan, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaan kegiatan penghijauan, berbagai macam tanaman ditanam berdasarkan fungsinya masing-masing. Kegiatan penghijauan biasanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang belum banyak ditumbuhi pohon maupun tanaman pendukung lainnya. Selain itu, pada lahan perkotaan, kegiatan penghijauan biasanya dilaksanakan dengan beberapa alasan. Alasan itu seperti untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan kepada masyarakat, juga ditunjukkan sebagai bentuk kepedulian lingkungan dengan cara yang estetik. Maka dari itu biasanya di perkotaan kalau ingin melakukan penghijauan itu kayak hias-hias, biar cantik gitu aja. Selanjutnya ya, dampak dari kurangnya penghijauan di suatu daerah. Ternyata kurangnya penghijauan juga ada dampaknya juga ya teman-teman. Ada 4 dampak yang bisa kalian baca. Yang pertama, pencemaran udara meningkat, udara bertambah panas, banyak bencana alam, dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya adalah pengolahan sampah. Apa sih pengolahan sampah itu? Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan lingkungan atau estetika. Dan biasanya kalian melakukan kegiatan seperti makan saja ada sampah, maupun itu sampah. Sampah ada sifatnya ya, kita belajar selanjutnya yuk. Pembagian sampah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis sampah dibagi menjadi 3 sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah beracun atau B3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan kering, dan lain sebagainya. Seperti di gambar ada daun pisang, kulit pisang, dan bagian tengah dari apel. Jadi atau waktu kalian masak ada sayur-sayur yang kurang bagus, seperti itu adalah sampah organik ya.
Nomor 2, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah, pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, dan gelas minuman. Kaleng juga bisa, kayu juga bisa, dan lain sebagainya ya tentunya. Nomor 3, sampah beracun atau B3. Sampah B3 inilah merupakan sampah yang bahannya itu disebut berbahaya bagi lingkungan gitu. Contohnya sampah beracun ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau limbah pabrik itu tidak boleh langsung dibuang di sungai, dia harus diolah terlebih dahulu supaya lebih tidak membahayakan bagi lingkungan. Selain membuang sampah pada tempatnya, ada loh cara lain mengurangi sampah. Ada rumus mengurangi sampah juga loh. Caranya itu dirumuskan dengan 6R. Apa sih 6R itu? 6R merupakan reduce, reuse, recycle, replace, rethink, dan reuse. Reduce, reducing. Merupakan pengurangan sampah. Kita bisa mengurangi sampah dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak banyak menghasilkan sampah. Misalnya lebih memilih makanan segar dibandingkan dengan makanan kemasan. Sampah dari makanan segar umumnya bisa terurai di alam dan tidak merusak lingkungan. Nomor 2, reuse. Menggunakan kembali barang yang sama bisa kita gunakan berkali-kali. Merayakan hari raya tidak perlu beli baju baru, baju yang lama juga masih bisa digunakan, ya kan? Kita juga bisa menggunakan kantong belanja yang sama berkali-kali, membawa bekal dengan tempat bekal juga bisa kita lakukan ketika di sekolah. Jadi kalau lebih baik kita membawa bekal di sekolah ya daripada kita harus beli mungkin di plastik styrofoam itu sangat membahayakan bagi lingkungan bila tidak terurai dengan baik. Nomor 3, recycle. Recycle merupakan pengolahan kembali. Barang-barang yang tidak berguna bisa menjadi berguna kalau diolah kembali. Sampah organik misal, mungkin sayur dan buah dapat kita olah menjadi pupuk kompos. Kain perca dapat dibuat lagi menjadi selimut atau keset yang cantik ya. Nomor 4, replace. Merupakan penggantian atau menggantikan. Maksudnya adalah menggantikan barang yang lebih ramah lingkungan juga bisa kita lakukan. Misalnya dengan menggantikan gelas plastik sekali buang dengan gelas kaca, kita juga bisa meminta orang tua kita mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi. Tentunya lebih bagus ya. Nomor 5, rethinking. Jadi merupakan memikirkan kembali. Nah, maksudnya ketika kita mau membeli sesuatu atau menggunakan sesuatu, kita harus memikirkan apakah ini berguna atau tidak. Kalau ini berguna banget, kita bisa beli. Kalau nggak cukup lumayan nggak berguna deh, kita bisa menggunakan lainnya yang udah ada sekarang, nggak usah membeli itu aja. Nomor 6 yang terakhir, reuse, yaitu menolak dan menghindari pemakaian bahan yang menggunakan plastik dan lebih memilih bahan yang lebih alami. Contohnya ketika misalnya kita ada kayak kita mau berbagi pas bulan puasa gini kan bagi-bagi makanan gitu. Misal kita mau di styrofoam atau di plastik, kita tuh bisa membungkus nasi dengan daun pisang, itu lebih bagus. Selanjutnya yaitu cara mengolah sampah di rumah. Pengolahan sampah di rumah merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Bagaimana sih cara mengolah sampah di rumah? Ada 7 cara untuk mengolah sampah di rumah. Yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Nomor 2, ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Nomor 3, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos, karena pupuk kompos sangat berguna bagi tanaman ya. Nomor 4, mendaur ulang sampah anorganik kering. Nomor 5, memberikan sisa minyak jelantah ke instalasi pengolahan minyak. Jadi jangan langsung dibuang, itu bisa berbahaya banget sih. Nomor 6, mengolah sampah berbahaya.
Nomor 7, meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Selanjutnya, dampak positif sampah. Kalian pasti, ternyata sampah memiliki dampak positif ya. Ada 3 loh dampak positif sampah. Yang pertama, sampah merupakan pupuk yang sangat besar di ekosistem. Nomor 2, membuka lapangan pekerjaan baru bagi pemulung. Jadinya ya nggak cuma nganggur di rumah, cuma tidur makan. Sampah juga bisa membuka lapangan pekerjaan tentunya. Nomor 3, sampah dapat dijadikan menjadi biogas. Dampak dari sampah yang tidak diolah dengan baik. Nomor 1, menyebabkan kerusakan ekologis. Nomor 2, menyebabkan penyakit. Nomor 3, menyebabkan terjadinya banjir. Nomor 4, menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk. Nomor 5, menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah. Selesailah yang saya dapat sampaikan. Saya memiliki suatu kata-kata yang bisa memotivasi kalian untuk bisa lebih baik untuk menjaga lingkungan. Gini bacanya. Suatu bangsa yang menghancurkan tanahnya sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Hutan adalah paru-paru dari tanah kita, memurnikan udara dan memberikan kekuatan baru kepada orang-orang kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.